Saya setiap hari menghabiskan 30.000 yuan untuk gadis kampus yang dingin dan angkuh. Tetapi saya tidak makan bersamanya. Juga tidak berhubungan intim dengannya. Namun saya tetap mengobati ibunya yang sakit parah. Setelah melakukan semua ini, saya memilih untuk menyembunyikan prestasi dan nama saya dalam-dalam. Benar, saya sukarela. Tetapi Anda memberitahu saya mengapa seharusnya membenci saya. Gadis kampus yang dingin dan angkuh yang dipermalukan dengan uang. Tetapi saat ini malah mengenakan pakaian tidur seksi dan berdiri di depan saya. Saya tersadar. Mengetahui bahwa saya berada di dunia novel. Dan saya, anak orang kaya yang manja ini, hanyalah peran antagonis jahat di dalamnya. Dia adalah tokoh utama wanita. Dan kekasihnya adalah tokoh utama pria. Sesuai alur cerita aslinya. Gadis kampus yang dingin dan angkuh yang miskin ini akan segera meraih kesuksesan besar. Dan nasib saya tentu saja mati mengenaskan di jalanan. Untuk bertahan hidup, saya harus benar-benar menghilang dari mata tokoh utama pria dan wanita. Maka, saya menggunakan koneksi untuk menemukan lembaga yang berwenang. Berniat untuk melarikan diri dengan berpura-pura mati. Semua yang berkaitan dengan pura-pura mati Tuan Muda Fang Yuan. Kami sudah menyiapkannya. Sesuai perintah Anda. Setengah bulan lagi Anda dapat berhasil meninggalkan tempat ini. Staf yang mengenakan setelan jas menyerahkan kontrak ke hadapan saya. Saya dengan santai meliriknya. Tidak memperhatikan bahwa orang yang mati itu mirip dengan saya. Pihak lain segera mengeluarkan sebuah foto. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dengan teknologi operasi plastik profesional kami. Setelah kecelakaan itu, dijamin tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Setelah itu saya merasa lega. Membayar uang muka. Dan kemudian berbalik dan pergi. Sopir sudah lama menunggu di depan pintu. Mengantar saya kembali ke villa. Tempat ini saya beli khusus untuk Bai Ningbing. Tidak lama setelah saya masuk, pintu didorong terbuka oleh tangan wanita yang halus dan indah, mengenakan lingerie rendah hitam, berpose tanpa busana. Memamerkan sebagian besar tubuhnya yang putih dan sempurna tanpa celah. Tidak diragukan lagi dengan temperamen yang dingin. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Dia memainkan tali bahunya. Pakaian terakhirnya juga meluncur ke dekat kakinya. Dan berjalan ke arahku dengan langkah besar. Saat berikutnya, dia berpelukan erat. Aku hanya merasakan kelembutan di pelukanku. Seketika aroma harum menyebar. Kali ini tidak bisa. Aku langsung melepaskan diri dari pelukannya. Kali ini tidak bisa. Secercah keraguan melintas di mata Bai Ningbing. Alisnya sedikit berkerut seolah tidak mengerti perubahan mendadakku. Dia berbicara dengan dingin. Kenapa kamu melakukan dosa denganku setiap hari? Bukankah ini persyaratanmu? Tenang. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Hanya saja aku belum berminat untuk saat ini. Aku menoleh. Dengan santai mengarang beberapa kalimat. Bai Ningbing sepertinya menghilangkan kekhawatiran. Tidak mempermasalahkannya. Aku ada urusan, pergi duluan. Saat ini dia berada pada periode kritis dalam memulai bisnisnya. Memang sangat sibuk. Tapi aku awalnya mengira dia akan sibuk sepanjang malam seperti biasanya. Tapi siapa yang tahu setelah menerima telepon. Dia dengan tergesa-gesa keluar dari ruang kerja. Kamu tidak mau malam ini? Kalau begitu aku pergi. Suaranya sedingin biasanya. Hanya saja kali ini ada sedikit ketergesaan. Tentu saja aku tahu. Bai Ningbing melakukan ini untuk menghilangkan pria dari teman masa kecilnya. Aku tidak mengungkapkannya. Hanya melambaikan tangan tanpa peduli. Melihatku seperti ini, dia semakin bingung. Hanya saja tidak sempat berpikir panjang dan melewatinya. Aku tiba-tiba menolak Bai Ningbing. Kamu tidak perlu seperti ini lagi di masa depan. Dia tiba-tiba berhenti. Di antara alisnya yang dingin, sudah muncul sedikit ketidaksabaran. Aku tiba-tiba tertawa. Menyerah untuk menjelaskan. Pergilah. Sampai punggungnya menghilang. Ruangan kosong hanya menyisakan aku seorang diri. Bergumam pelan.
Kamu akan segera bebas. Tidak perlu lagi menyulitkan diri sendiri seperti ini. Sebagai generasi kedua orang kaya yang arogan, hal-hal yang melampaui batas. Saya pernah melakukan banyak hal yang paling mendalam adalah saya menggunakan uang untuk membeli masa muda seorang gadis. Masa kuliah, Bai Ningbing diakui sebagai bunga sekolah yang dingin. Adalah dewi yang diimpikan oleh banyak anak laki-laki. Dia menolak semua orang. Tetapi kebetulan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah diselidiki, saya mengetahui bahwa keluarga Bai Ningbing miskin. Ibunya sakit parah. Dia berhemat. Sibuk bekerja paruh waktu. Hanya untuk biaya pengobatan. Saya melakukan transaksi dengannya. Demi ibunya, Bai Ningbing harus setuju untuk menjadi pacarku dan tinggal bersamaku. Sampai aku bosan. Tapi selama 5 tahun, dari kuliah hingga masyarakat, penyakit ibunya tidak membaik. Aku juga tidak bosan. Kami masih mempertahankan hubungan saat ini. Meskipun sikap Bai Ningbing terhadapku selalu dingin. Tetapi saat itu aku selalu yakin. Bisa menyentuh hatinya dengan ketulusan. Sampai suatu kecelakaan, aku tiba-tiba terbangun. Saya tahu betul tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setengah bulan kemudian Bai Ningbing berhasil memulai bisnisnya. Tapi ini baru permulaan. Setelah itu, dia akan menjadi terkenal. Naik daun dengan lancar. Sepenuhnya mencapai puncak bisnis. Dan setelah sukses, hal pertama yang dia lakukan adalah mengembalikan semua uang yang telah kuhabiskan untuknya selama bertahun-tahun tanpa kurang sedikit pun. Lalu putus? Aku tidak setuju. Terus mengganggunya. Bahkan pada akhirnya menyerang teman masa kecilnya, Xiao Chunan, yang paling dia hargai, dan berakhir dengan reputasi yang hancur. Aku tidak tahu mengapa aku begitu bodoh. Ini adalah akhir yang sama sekali tidak bisa kuterima. Memori saya terus mengulangi sebuah kalimat. Setelah menyadari bahwa protagonis pria dan wanita ditakdirkan untuk bersama, saya bertekad untuk mengubah akhir saya. Masa depan dan orang ini, saya tentu tahu bagaimana memilih. Bai Ningbing tidak pulang semalaman. Suatu hari, aku bangun pagi-pagi. Turun untuk makan sarapan. Villa itu sunyi. Terdengar suara saya mengunyah perlahan. Sesaat kemudian, kepala pelayan datang menghampiri, "Tuan muda." Semua pelayan sudah dipulangkan. Saya juga sudah siap untuk kembali ke sisi tuan. Saya mengangguk. Memberikan surat kepadanya. Surat itu menjelaskan secara rinci rencana kematian palsu saya. Serta rencana untuk hidup menyamar dan pergi ke luar negeri. Saya memberitahu mereka. Jangan khawatir, saya akan kembali ketika waktunya tiba. Saya juga pernah berpikir untuk membawa mereka pergi bersama. Namun ada terlalu banyak yang terlibat. Dan bisnis keluarga ada di sini. Pada akhirnya saya hanya bisa menyerah. Terlebih lagi, ini juga untuk menghindari kecurigaan Bai Ningbing. Setelah itu, saya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Ibu Bai. Meskipun saya sombong, namun saya tidak memiliki sikap merendahkan. Dan selalu menghormati Ibu Bai. Dibandingkan dengan Bai Ningbing, ibunya lebih menyukai saya. Xiao Fang, kamu dan Ningbing sudah tidak muda lagi. Kalian harus menikah. Mendengar ini, saya menggelengkan kepala. Tersenyum pahit. Bagaimana mungkin kami bisa menikah? Saya yang sudah tahu alur cerita aslinya tahu. Bai Ningbing hanya mencintai Xiao Chunan seorang. Dia sebagai tokoh utama wanita. Ditakdirkan untuk bersama dengan tokoh utama pria. Sedangkan saya, Fang Yuanguo, adalah peran pendukung yang tidak relevan yang melengkapi mereka. Melihat saya terdiam, Ibu Bai sepertinya mengira itu adalah masalah putrinya sendiri. Dan menghibur saya. Ningbing memang agak keras kepala. Saya tahu dia keberatan dengan tujuan awal kalian bersama yang tidak murni. Ada penghalang di hatinya. Itulah mengapa dia belum mau menerima. Saya tidak berbicara. Hanya tersenyum. Kemudian saya menyerahkan sebuah kartu kepada Ibu Bai, "Bibi.
Jaga kesehatanmu baik-baik. Jika ada waktu, tolong berikan kartu ini kepada Bai Ningbing. Di dalam kartu itu ada sejumlah modal usaha yang saya siapkan untuknya sejak lama. Awalnya saya khawatir akan melukai harga dirinya. Selalu ragu-ragu. Sekarang aku sudah tahu segalanya. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuknya sebelum aku pergi. Ibu Bai terkejut. Seolah menyadari sesuatu. Bertanya dengan prihatin. Xiao Fang. Apakah kalian berdua bertengkar lagi? Hanya saja aku harus pergi dinas luar untuk sementara waktu. Aku menggelengkan kepala menjelaskan. Tapi saat itu, tiba-tiba sebuah suara dingin datang dari belakang. Kamu mau dinas luar kemana? Aku dengan cepat menoleh. Tatapanku bertemu dengan tatapan dingin Bai Ningbing yang berdiri di depan pintu. Dan di sampingnya berdiri seorang pria, Xiao Chunan. Aku mengalihkan pandangan dan dengan santai mengarang cerita. Untuk mengurus bisnis yang ayahku serahkan kepadaku di luar kota. Alis Bai Ningbing sedikit mengendur. Tidak melanjutkan bertanya. Melainkan dengan sangat alami membawa Xiao Chunan duduk di samping Ibu Bai. Begitu saja. Tanpa suara aku terdorong ke sudut ruangan. Bibi, cepat katakan pada Ningbing. Dia sangat pelit sampai-sampai aku tidak boleh minum secangkir teh susu. Xiao Chunan dengan sedih merajuk. Begitu duduk, dia mulai mengadu. Apa kamu lupa terakhir kali kamu pergi ke rumah sakit karena sakit perut? Kamu juga bilang tidak akan meminumnya lagi. Meskipun kata-kata Bai Ningbing mengandung bantahan. Tatapannya penuh dengan memanjakan Xiao Chunan. Xiao Chunan tersenyum manis. Menjulurkan lidahnya. Melihat suasana harmonis mereka. Aku menggelengkan kepala. Tertawa mengejek diri sendiri. Adegan seperti ini bukan pertama kalinya dalam ingatanku. Tapi kali ini hatiku tanpa riak. Dan tidak ada sedikit pun rasa sakit. Aku sudah melepaskan segalanya. Cinta pada Bai Ningbing. Dan memutuskan untuk mengembalikannya kepada tokoh utama pria. Ibu Bai sepertinya menyadari kesulitanku. Setelah melirik putrinya, dia mencoba berbicara. Xiao Fang, Ningbing. Kalian bantu Bibi mencuci buah-buahan. Melihat Ibu Bai berbicara. Kami berdua tidak bisa menolak. Jadi kami membawa keranjang buah dan pergi dari kamar rumah sakit satu demi satu. Belum 2 langkah. Tanganku ditarik oleh Bai Ningbing. Aku sedikit terkejut. Dia akan berinisiatif menyentuhku. Tapi sedetik kemudian, kata-kata dingin bergema di telingaku. Hubungan kita terbatas pada transaksi. Jangan ganggu ibuku yang sedang dekat denganku saat ini. Kali ini aku tidak menjelaskan. Tiba-tiba tertawa dingin. Tenang. Ini yang terakhir kalinya. Selesai berbicara. Aku langsung berbalik dan pergi. Menuju kamar mandi. Jika di masa lalu, aku akan menunggunya dan berjalan berdampingan dengannya, menatap punggungku. Seulas keanehan tiba-tiba muncul di hati Bai Ningbing. Dia menyadari. Mulai kemarin, aku tiba-tiba berubah setelah mencuci buah. Aku dan Bai Ningbing kembali ke kamar rumah sakit untuk mengobrol. Sesaat kemudian, kami bersiap untuk pergi. Ningbing, sudah hampir waktunya makan siang. Ayo pergi makan. Baru keluar dari rumah sakit, Xiao Chunan yang pertama kali berbicara. Bai Ningbing tidak akan menolak saran Xiao Chunan. Bagiku, mungkin dia tidak ingin membuatku kesulitan. Tanpa menungguku berbicara, dia langsung menyetujuinya. Setelah tiba di restoran, Bai Ningbing menerima menu dan memesan. Semuanya adalah hidangan yang disukai Xiao Chunan. Mungkin cinta dan tidak cinta. Begitu jelas? Meskipun dulu aku juga membuatnya mengingat kesukaanku. Tapi ketidakpedulian dan ketulusan selalu sangat berbeda. Tapi aku sudah menduga hasilnya dan tidak kecewa. Hanya makan dalam diam. Namun, dering telepon memecah kesunyian. Aku mengangkat telepon dan berjalan keluar. Berbalik dan melihat kalung yang sedikit terlihat di leher Xiao Chunan. Sejenak tertegun di tempat.
Dari mana kalung ini berasal? Xiao Chunan menunduk dan melirik. Tidak menyadarinya. Tertawa. Ini dari Ningbing? Saya pikir itu bagus. Jadi dia memberikannya kepada saya. Mendengar ini, wajahku langsung berubah jelek. Kalung itu aku pilih lama sekali. Dipilih untuk diberikan kepada Bai Ningbing pada hari peringatan hubungan kita. Aku mencurahkan semua cintaku. Tapi di hatinya itu sama sekali tidak berharga. Tapi diberikan begitu saja kepada Xiao Chunan. Amarah yang tak bernama muncul di hatiku. Tapi memikirkan alur cerita di buku. Aku langsung menjadi tenang. Bai Ningbing awalnya menyukai Xiao Chunan. Tentu saja tidak akan peduli dengan barang-barangku. Sampai sekarang, semuanya harus berjalan apa adanya. Aku menahan ekspresiku. Menampilkan sedikit senyuman. Tidak buruk. Sangat cantik. Xiao Chunan mungkin masih berpikir aku akan marah. Melihatku begitu tenang. Dan tidak peduli. Dia merasa heran. Dia tertegun sejenak. Lalu dengan cepat bangkit. Menuangkan semangkuk sup untukku. Kamu juga hanya makan saja. Sup ayam ini enak. Kamu bisa mencobanya. Aku benci minum sup ayam. Langsung menolak dengan lambaian tangan. Kulihat pergelangan tangan Xiao Chunan berputar. Berkali-kali, mangkuk sup jatuh ke tanah. Mengeluarkan suara pecah. Xiao Chunan yang penuh dengan keluhan, matanya merah, belum mengerti apa yang orang ini lakukan. Bai Ningbing seperti angin melindungi Xiao Chunan di sisinya. Kemudian menatapku dengan tatapan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chunan berdiri di samping dengan mata merah. Dengan ekspresi sedih. Ningbing, ini semua salahku membuat Fang Yuan marah. Aku tidak apa-apa. Hanya tanganku yang terkena air panas. Tidak apa-apa. Aku tidak. Aku mendengarnya memutarbalikkan fakta. Seketika melebarkan mata. Ingin menjelaskan. Ming Su ke Bai Ningbing. Tanpa bertanya, menatap dengan dingin. Aku sekilas meninggalkan kalimat yang tidak masuk akal. Berbalik dan pergi. Beberapa hari kemudian, Xiao Chunan menemukan bahwa trik ini sangat efektif. Menuduhku tidak cukup. Bukan hari ini aku menghilangkan pekerjaannya. Besok aku akan diblokir. Dia juga mengatakan aku menyiram rumahnya dengan cat. Membuat hidupnya kacau balau. Bai Ningbing akhirnya tidak tahan lagi. Kembali ke rumah. Dengan marah meraih kerah bajuku. Jika ada masalah, hadapi aku. Mengapa terus menargetkan Chunan? Bersama selama 5 tahun. Bai Ningbing selalu sangat dingin padaku. Hari ini aku melihat emosi lain untuk pertama kalinya di matanya. Dan itu untuk membela Xiao Chunan. Aku tidak menargetkannya. Semua hal yang kulakukan tidak ada hubungannya denganku. Aku langsung membentaknya. Nada bicaranya bahkan lebih tenang. Selain kamu, siapa lagi? Kamu bahkan bisa membeli pacar dengan uang. Hal apa yang tidak bisa kamu lakukan? Jangan sampai terulang lagi. Kamu mendapatkan segalanya dariku. Dan tidak bisa melepaskanku. Orang penting mengatakan kata-kata ini. Bai Ningbing penuh kekecewaan. Tidak ingin berbicara denganku lagi. Langsung masuk ke kamar. Melihat punggungnya, aku tahu. Di dalam hatinya, aku masih orang yang paling tidak dipercaya. Selain kesedihan, yang tersisa paling banyak adalah kegelisahan. Beberapa hari terakhir ini, aku hanya ingin menghabiskannya dengan tenang. Tidak berminat untuk bermain dengan mereka. Trik kecil ini, aku berguling-guling di tempat tidur. Akhirnya menemukan cara. Malam itu, aku langsung berkendara ke rumah Xiao Chunan. Mendorong pintu terbuka. Kalimat pertama adalah Xiao Chunan, kau dan aku hidup berdampingan secara damai. Mulai sekarang, aku akan menjodohkanmu dengan Bai Ningbing. Setelah kata-kata ini diucapkan, Xiao Chunan melebarkan matanya tak percaya.
Apa katamu? Xiao Chunan tahu betapa aku mencintai Bai Ningbing. Kalau tidak, mengapa aku secara sukarela membantunya membayar biaya rumah sakit ibunya selama 5 tahun? Dan sekali lagi diperlakukan dingin oleh Bai Ningbing. Masih rela berada di sisinya. Tapi sekarang aku berinisiatif mencarinya. Dan juga ingin menjodohkan mereka berdua. Menghadapi ketidakmengertiannya, aku menggelengkan kepala. Aku tulus ingin berdamai denganmu. Dan kau tidak perlu bersusah payah merencanakan sesuatu terhadapku. Gunakan trik kecil itu. Waktuku tidak banyak. Saat aku meninggalkan Bai Ningbing, jangan anggap aku sebagai saingan cinta. Aku sangat serius. Sama sekali tidak seperti berbohong. Xiao Chunan masih tidak percaya dan khawatir itu adalah rencanaku. Aku tidak peduli apakah dia percaya atau tidak. Aku sudah mulai mengambil tindakan. Keesokan harinya, aku menghentikan Bai Ningbing saat dia keluar. Dan memberinya tiket konser. Aku membeli tiket untuk malam ini. Temani aku. Aku setiap hari sibuk bekerja, Bai Ningbing terlihat lelah. Menolakku. Begitu kata-kata itu terucap, aku langsung memotongnya. Kau pernah berkata, selain menemaniku setiap hari, kau tidak bisa menolak permintaan lain. Hanya satu kalimat, membuatnya menelan kembali semua yang ingin dia katakan. Bai Ningbing mengerutkan kening, mengambil tiket, dan langkahnya semakin cepat. Melihat sosoknya yang berangsur-angsur menghilang, aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor Xiao Chunan. Aku tidak basa-basi. Langsung saja, tiket yang baru saja. Aku tebak kau sudah menerimanya. Yang satunya aku berikan kepada Bai Ningbing. Bergaulah baik dengannya dan pupuklah perasaanmu. Xiao Chunan tidak menyangka. Aku benar-benar menjodohkan mereka berdua. Dia setengah percaya. Tapi dia tetap bergumam sebagai jawaban. Sampai aku siap menutup telepon. Dia bertanya lagi. Kenapa kau membantuku? Pertanyaan itu sampai ke telingaku. Terdiam beberapa saat. Aku tidak memilih untuk menjawab. Kau tidak perlu tahu. Lakukan saja sesuai perjanjian kita. Pastikan kalian berdua tidak terus menjebakku. Setelah menutup telepon, aku menatap kosong ponsel yang layarnya perlahan terkunci. Aku tidak pernah ingin membantu Xiao Chunan. Aku membantu diriku sendiri. Apalagi Bai Ningbing menyukai Xiao Chunan. Aku hanya mempercepat alur cerita. Dan juga memberiku jalan keluar. Hari mulai gelap. Aku menerima pesan dari Xiao Chunan. Itu adalah foto mereka berdua. Xiao Chunan melihat ke kamera, Xiao Ningbing melihat Xiao Chunan. Di matanya terpancar kelembutan dan kemanisan. Ekspresi yang tidak akan pernah muncul saat bersamaku. Aku terus melihat-lihat foto. Salah satu latar belakangnya tampak seperti di meja restoran, ada tumpukan kulit udang yang sudah dikupas dan daging udang di depan Xiao Chunan. Mengingat selama bertahun-tahun, selalu aku yang mengupas udang. Ini tidak diragukan lagi adalah semua yang selama ini aku impikan. Setelah berpikir lama, aku membalas, kalian sangat cocok. Xiao Chunan mengira tindakanku ini memiliki motif tersembunyi. Jadi dia sengaja mengirim foto untuk memprovokasiku. Tetapi ketika dia melihat ucapan selamat yang kukirim, Xiao Chunan benar-benar tidak mengerti. Dia mengetik dan merenung lama sekali. Dia mengubahnya berkali-kali dan akhirnya mengetik sebuah kalimat. Apa yang kau katakan itu benar? Kau menjodohkanku dengan Ningbing? Kali ini, aku tidak ragu. Jadi, mulai sekarang Bai Ningbing adalah milikmu? Awalnya aku mengira Bai Ningbing akan senang saat pulang ke rumah. Tetapi tanpa diduga, begitu pintu dibuka, dia masih memasang ekspresi dingin. Dengan nada bicara yang menyembunyikan sedikit kemarahan. Apa maksudmu dengan ini? Kau ingin melakukan apa lagi? Aku bingung, tapi tetap menjelaskan. Aku ada urusan mendadak, jadi aku memberikan tiketnya kepada Xiao Chunan. Setelah berkata, aku melanjutkan bertanya. Bagaimana keseruan hari ini? Apakah konsernya bagus?
Jika tidak puas, aku masih punya tiket. Kalian bisa memperpanjang sekali lagi. Bai Ningbing tidak bisa menebak. Tujuanku menatapku lurus-lurus untuk waktu yang lama. Dan mataku penuh ketulusan. Melihatnya sepertinya benar-benar tidak punya waktu untuk pergi. Baru kemudian memberikan tiket itu kepada Xiao Chunan. Pada akhirnya dia tetap kalah. Masuk ke kamar tidur. Kali ini berhasil menciptakan lebih banyak peluang bagi keduanya di kemudian hari. Misalnya aku dan dia pergi makan di restoran. Akibatnya, baru saja duduk. Xiao Chunan dengan gembira muncul di depan kami berdua. Ningbing? Kebetulan sekali. Dia belum sempat berbicara. Pelayan segera menghampiri keduanya. Hari ini adalah ulang tahun toko ini. Kalian adalah pelanggan toko ini. 520. Untuk pasangan, konsumsi gratis. Dan mendapatkan cincin pasangan gratis. Serta pengambilan foto kenangan untuk keduanya. Oh. Begitu pelayan selesai berbicara. Aku segera bangkit. Perutku sangat tidak nyaman. Aku pergi duluan. Melihatku bangkit. Bai Ningbing juga ingin ikut. Tapi aku segera menoleh melihat Bai Ningbing. Jangan sia-siakan kesempatan menang lotre. Ningbing, kau dan Chunan saja yang pergi. Setelah berkata, tanpa menunggu reaksi Bai Ningbing, aku sudah bergegas keluar dari restoran. Hanya menyisakan Bai Ningbing yang tertegun di tempat dan Xiao Chunan yang dengan semangat menariknya untuk mengambil cincin berlian dan berfoto. Atau misalnya, pesta teman. Aku bersikeras membawa Bai Ningbing bersama hingga menyadari Xiao Chunan sudah selesai bersembunyi. Aku secara proaktif mendorong Xiao Chunan ke depan Bai Ningbing. Sudah larut. Dia pulang sendiri. Aku tidak tenang. Kau antar dia saja. Aku ada urusan. Oh. Ngomong-ngomong, jangan terburu-buru pulang. Dia juga minum terlalu banyak. Tolong jaga dia. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Aku memasukkan kunci mobil ke tangannya. Dan langsung pergi setelah beberapa putaran. Dia juga menyadari ada sesuatu yang aneh. Karena dia selalu bisa bertemu Xiao Chunan di berbagai kesempatan. Di berbagai waktu. Dan setiap kali aku akan pergi. Meninggalkan ruang untuk mereka berdua. Tapi rasanya seperti aku akan mendorong diriku sendiri kepadanya. Xiao Chunan beberapa hari kemudian. Bai Ningbing pulang sangat larut karena lembur. Dia melihatku berbaring di tempat tidur. Mengira aku sudah tidur. Jadi dia diam-diam. Langsung pergi ke kamar mandi. Suara gemericik air tiba-tiba terdengar. Aku tiba-tiba membuka mata. Melihat ke kamar mandi yang tertutup. Bergegas mengambil ponsel dan menghubungi serangkaian nomor. Segera datang ke rumahku. 15 menit kemudian. Xiao Chunan mengetuk pintu villa. Aku membuka pintu tanpa suara. Dan menyerahkan piyama sutra yang sudah aku siapkan kepadanya. Ganti piyama itu. Xiao Chunan mendengar kata-kataku. Melihat piyama itu. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Sepertinya dia sangat gugup. Seolah jantungnya melompat keluar dari dadanya. Aku mendesak lagi. Dia baru sadar dan naik ke atas. Berganti pakaian. Dan berbaring di tempat tidur. Xiao Chu. Tepat ketika Xiao Chunan berbaring di tempat tidur. Pintu kamar mandi ditarik terbuka. Bai Ningbing melilitkan handuk mandi dan berjalan keluar. Dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat tidur. Ketika dia melihat sosok ini, dia sedikit terpana. Mungkin karena dia ingat sudah terlalu lama tidak melaksanakan janji kita. Dia melangkah maju. Secara alami memeluk orang itu dari belakang. Dengan suara yang sedikit manja. Masa haidku sudah selesai. Belum sempat bereaksi. Dia merasakan napas panas di belakangnya. Setiap tarikan dan hembusan menerpa lehernya dengan tubuh yang panas. Membuatnya bergidik tak terkendali. Napasku juga berangsur-angsur menjadi cepat. Pria mana yang tahan godaan seperti ini? Dia mengerang. Mendengar erangan ini, gerakan Bai Ningbing terhenti.
Dia tiba-tiba bangkit dan berkata dengan kaget. Chunan, Bai Ningbing duduk di sofa di ruang tamu, Xiao Chu. Pria itu duduk di sampingnya dengan selimut menutupi wajahnya karena malu. Wajahnya muram. Lurus. Tatapannya tertuju padaku. Kenapa Chunan ada di sini? Dia tidak pernah menyangka dia akan mengetahuinya begitu cepat. Hatinya sedikit bersalah. Tapi dia masih menjawabnya dengan santai. Listrik di kompleks apartemen padam, jadi aku datang ke sini untuk menginap. Lalu kenapa dia tidur di sini? Bai Ningbing jelas tidak mempercayaiku. Dia terus bertanya. Dia sedikit ragu. Tetap menjawab. Bukankah kamar tamu belum dirapikan? Kupikir aku hanya akan menginap semalam. Jadi aku tidur di sini saja. Matanya mengandung amarah yang tersembunyi, dadanya terus naik turun. Jelas dia sangat marah. Dia tidak mempercayaiku. Sekarang dia hanya ingin mengantar Xiao Chunan pulang. Dia menahan amarahnya. Dan menarik Xiao Chunan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Bai Ningbing kembali. Aku sudah kembali ke kamar. Saat ini hanya ada aku dan Bai Ningbing di dalam rumah. Dia tidak lagi menahan amarahnya. Dia sudah lama menyadari ada sesuatu yang aneh denganku. Sampai sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin terus menyiksa kami berdua dengan cara ini? Kata-katanya yang belak-belakan membuatku tertegun. Aku tidak pernah menyangka. Dia berpikir seperti itu. Aku hanya ingin membuatmu, aku baru saja hendak mengatakan semuanya. Untungnya akal sehat menarikku kembali. Aku hampir saja mengatakan semuanya tanpa berpikir panjang. Tatapannya gelap. Dan dia terus bertanya. Apa yang kau pikirkan? Kamu melanjutkan keheningan yang lama. Aku berbicara lagi. Tapi tidak melanjutkan menjawabnya. Bukankah ini yang kamu inginkan? Permintaanku maaf menjadi jerami terakhir. Membakar amarah di hatinya. Kamu selalu merasa tahu segalanya. Bai Ningbing dengan dingin meninggalkan kalimat ini. Meninggalkan kamar tidur dengan tekanan rendah. Aku melihat sosoknya yang pergi. Sepertinya mengerti. Juga pada akhirnya, sekarang dia juga milikku. Sesuai dengan prinsipnya, bahkan jika dia sangat menyukai Xiao Chunan, tentu saja tidak berhubungan dengannya. Untunglah, 2 hari lagi akan benar-benar berakhir. Hari keberangkatan semakin dekat. Aku mengeluarkan barang-barang yang berhubungan dengan Bai Ningbing di kamar. Membakar yang harus dibakar, membuang yang harus dibuang. Semua dibersihkan. Aku melemparkan surat demi surat ke api. Pikiran seolah kembali ke masa lalu. Sebenarnya, awalnya aku juga mengejar dengan normal. Bai Ningbing juga pernah menghabiskan waktu 4 bulan. Menulis surat cinta yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Tetapi setiap akhir surat ditolak olehnya. Kemudian, aku melihat dia sangat tertekan. Baru kemudian aku memikirkan cara ini. Merasa bahwa itu bisa membantunya. Juga bisa membuatku mendapatkan apa yang aku inginkan. Mungkin aku salah. Novel yang tidak dibeli dengan uang juga disebutkan. Tokoh utama wanita Bai Ningbing mencintai tokoh utama pria Xiao Chunan. Begitu memikirkannya, dia tidak memiliki keraguan lagi dan melemparkan surat terakhir ke api. Saat ini gerbang baru saja dibuka oleh Bai Ningbing. Begitu mendongak, dia melihat amplop yang baru saja aku lempar ke api. Meskipun dia belum melihat isinya. Namun dia sangat akrab dengan penampilannya. Aku pernah secara pribadi menyerahkannya di depannya. Tetapi dia menolaknya dengan kejam. Dia merasa jantungnya berdebar. Kata-kata pertanyaan keluar begitu saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melihat wajah Bai Ningbing yang terpana melalui cahaya api. Merasa aneh. Sesaat kemudian aku menjawabnya. Membakar semua barang yang tidak berguna. Bai Ningbing tampak sedikit bingung. Dia jelas merasakan perubahan dan apa yang aku lakukan. Ningming tidak ingin melawanku. Tapi bagaimanapun, kata-kata yang keluar malah terdengar tidak masuk akal. Juga, semua yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan.
Jadi ini secara alami tidak berguna lagi. Dulu, Bai Ningbing sering mengejek. Setiap kali aku sangat sedih. Tetapi kali ini hatiku hanya terasa tenang. Ini akan segera berakhir. Jika tidak ada pikiran, membuat Bai Ningbing merasa aneh. Tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Tidak lagi berlama-lama dan langsung naik ke atas. Aku duduk di sana tanpa bergerak. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri api besar melahap abu terakhir ke dalam tanah. Bai Ningbing mulai sekarang melupakan kenangan ini. Lupakan aku, peran pendukung pria ini. Kita semua akan memulai kehidupan baru. Keesokan harinya, Bai Ningbing baru saja hendak keluar. Aku memanggilnya. Besok adalah ulang tahun kelima kita. Aku memesan restoran, ayo makan malam. Bai Ningbing mengerutkan kening. Tidak menolak. Hanya saja dingin. HMPH. Kalimat itu mungkin mengandung harapan. Jadi terasa hari ini berlalu dengan cepat. Tiba hari yang dijanjikan ini. Juga hari aku pura-pura mati dan pergi. Aku sengaja berdandan. Baru kemudian pergi dengan Bai Ningbing. Restoran yang telah dipesan. Suasana restorannya sangat bagus. Cahaya lampu menyinari meja. Menciptakan suasana yang hangat. Bai Ningbing melihat pemandangan di depannya. Sebuah keanehan melintas di matanya. Namun, tidak lama kemudian, sebuah dering telepon memecah kesunyian ini. Bai Ningbing melirik ponselnya. Itu Xiao Chunan. Dia mengerutkan kening. Memilih untuk mengangkat telepon. Suara Xiao Chunan dengan nada menangis terdengar dari seberang sana. Ningbing, aku mengalami kecelakaan mobil. Bisakah kamu datang ke rumah sakit untuk menemuiku? Begitu kata-kata ini keluar, alis Bai Ningbing semakin berkerut. Berbalik, melihatku. Aku juga meletakkan pisau dan garpu. Aku mendengarnya. Apakah kamu sangat ingin pergi? Dia tidak lagi ragu-ragu. Hari peringatan bisa dirayakan kapan saja. Chunan lebih membutuhkanku. Aku tidak melanjutkan perkataanku. Hanya seorang adik perempuan. Melihatnya, jantungnya berdebar kencang. Dia selalu sangat tenang. Hanya kali ini dia sangat gugup. Dia menambahkan, hari peringatan ini akan diganti lain waktu. Begitu kata-kata itu selesai, dia mengambil ponselnya dan buru-buru pergi. Melihat punggungnya yang cemas, aku tidak menghentikannya. Setelah sekian lama, aku bergumam Bai Ningbing. Tidak akan ada lagi lain kali untuk kita. Aku makan sendirian sambil melihat keluar jendela. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sekretaris memasuki restoran. Bos, semua persiapan sudah selesai. Mendengar suara itu, aku tidak menoleh. Bergumam pelan. Lei Sheng berdiri. Untuk terakhir kalinya aku melihat tempat di mana aku dan Bai Ningbing memiliki banyak kenangan indah. Dan langsung pergi. Berjalan menuju bandara Bai Ningbing. Kali ini, aku akan mengembalikanmu sendiri ke sisi pemeran utama priamu. Dan aku akan selamanya menghilang dari duniamu Bai Ningbing. Sudah 2 hari sejak aku kembali ke villa. Senyumnya menghilang. Luka pria itu telah membaik. Proyek yang dikerjakan lama telah berhasil. Dia juga berdiri teguh dengan usahanya sendiri. Dia bukan lagi mahasiswa miskin yang menjual diri untuk mendapatkan biaya pengobatan ibunya. Dia membawa hadiah proyek dan bersiap untuk mengembalikannya kepadaku setelah bertemu denganku. Setelah hutang kita dilunasi, dia bisa berdiri tegak di depanku. Ketika Bai Ningbing membuka pintu kamar. Kosong, sunyi senyap. Aku selalu menunggunya kembali di ruang tamu. Namun kali ini tidak ada jejaknya. Memikirkan tindakan anehnya selama ini, dia merasa sedikit gelisah. Dia tidak yakin ingin mengambil ponselnya untuk mengirim pesan. Namun beranda justru menampilkan sebuah berita. 2 hari lalu, sebuah kecelakaan mobil dan ledakan terjadi di pinggiran kota. 1 orang terluka parah. Setelah dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong.
Dan dipastikan identitasnya adalah putra tunggal keluarga Jiang, orang terkaya di kota Fei, Jiang Yuan. Sebuah informasi singkat membuat Bai Ning seolah tersambar petir, dia tidak percaya. Dengan cemas melihat-lihat foto, dia seolah ingin menemukan bukti untuk membuktikan bahwa mayat itu bukan Jiang Yuan. Namun semakin dilihat, semakin membuatnya terkejut. Postur tubuh dan pakaian mayat itu jelas persis sama dengan Jiang Yuan. Dia tidak boleh mati. Dia harus melihatnya sendiri. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Jiang Yuan meninggal begitu saja. Bai Ning berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Hanya beberapa langkah ke pintu. Kakinya lemas dan dia jatuh beberapa kali. Dia ingin mengemudi ke kantor polisi. Tak disangka tangannya gemetar hingga tidak bisa memegang kunci. Mau tak mau dia harus naik taksi. Segera tiba di kantor polisi. Bai Ning tiba-tiba merasa sedikit takut. Dia tidak berani percaya. Jika mayat itu benar-benar Jiang Yuan, apa yang harus dia lakukan? Nyonya, tujuan sudah tiba. Seharusnya sudah turun. Sopir melihat ekspresinya dari kaca spion. Tujuannya adalah kantor polisi. Jadi dia mengira dia melakukan kesalahan. Perubahan ekspresi Bai Ning yang datang untuk menyerahkan diri. Dirinya sendiri tidak menyadarinya. Baru setelah didesak oleh sopir, dia tersadar dan turun dari mobil setelah menjelaskan maksudnya. Seorang polisi membawanya ke kamar mayat. Setelah pintu dibuka, hal pertama yang terlihat adalah mata ayah dan ibu Jiang yang merah dan bengkak. Jelas baru saja menangis hebat. Mereka melihat Jiang Yuan menulis surat. Tahu bahwa Jiang Yuan berpura-pura mati. Dan menjauh dari sini. Namun tetap saja menyalahkan Bai Ning. Jika bukan karena dia Jiang Yuan, tidak perlu sampai melakukan adegan pura-pura mati ini. Sementara Bai Ningbing melihat adegan ini. Dalam sekejap, semua harapannya hancur. Dia tidak bisa lagi mengambil langkah itu. Juga tidak berani melihat mayat di depannya. Abu Fang Yuan dibawa pergi oleh ayah dan ibu Jiang untuk dimakamkan. Tetapi diambil oleh Bai Ningbing di tengah jalan. Awalnya, ayah dan ibu Jiang juga membuat keributan dan berkata, tidak mau melepaskannya. Berkali-kali ingin mengambil kembali abunya. Kecuali aku mati. Ketika Bai Ningbing pindah dari villa lamanya untuk membereskan barang-barang, dia menemukan bahwa semua barang yang mewakili kenangan mereka berdua telah menghilang. Mengingat kembali perilaku aneh Fang Yuan sebelumnya. Meskipun kecelakaan mobil ini dinyatakan sebagai kecelakaan, dia dengan keras kepala percaya bahwa itu tidak mungkin kecelakaan. Tetapi direncanakan. Itulah mengapa Fang Yuan menolak untuk memiliki hubungan dekat dengannya. Dan bahkan ingin mendorongnya ke sisi Xiao Chunan. Di dalam kamar, Bai Ningbing duduk di lantai memeluk kotak abu. Di sebelahnya ada botol anggur yang tumbang. Matanya penuh penyesalan dan kesedihan. Dia mengejek perilakunya terhadap Fang Yuan sebelumnya. Sejak awal Fang Yuan telah menunjukkan dengan jelas. Mengapa dia tidak menyadarinya? Sekali lagi seteguk minuman keras masuk ke tenggorokan. Perlahan rasa sakit itu menyebar di tubuhnya. Dia memejamkan mata, meraba kotak abu. Dan kemudian melihat Fang Yuan muncul di depannya. Fang Yuan Bai Ningbing tenggelam dalam mimpinya sendiri. Tiba-tiba pintu kamar didorong terbuka. Cahaya masuk ke kamar yang redup. Membuatnya menyipitkan mata. Ingin melihat dengan jelas orang di depannya, Xiao Chunan melihat kondisi kamar. Matanya penuh kepanikan. Langkahnya dipercepat. Berlari ke arahnya. Ingin mengambil barang di pelukannya. Membantunya berdiri, Bai Ningbing langsung menusuknya. Membuatnya mengakui. Orang di depannya tanpa sadar menghindarinya. Memeluk erat barang itu di pelukannya. Dia tampak waspada. Membuat Xiao Chunan merasa sangat sakit hati. Melihat wajahnya yang lesu dan matanya yang merah. Suaranya pun melembut. Ningbing, jika kamu seperti ini, tubuhmu akan hancur. Letakkan dia dulu. Bisakah kita pergi ke rumah sakit? Mendengar kata-katanya, matanya bergerak dan menatap Xiao Chunan dengan tenang. Kamu tahu, kan?
Xiao Chunan bisa mendengar sedikit pertanyaan di dalamnya. Tahu bahwa Fang Yuan sudah memutuskan untuk pergi, namun menyembunyikannya darinya. Xiao Chunan terkejut dengan pertanyaannya dan butuh waktu lama untuk memahami apa yang dia maksud. Seketika menunjukkan ekspresi sedih. Berbisik, Ning Bing. Aku tidak tahu. Saat itu, Han Ge sendiri yang menemukannya. Aku bilang apa yang harus dijanjikan, dijanjikan? Bai Ningbing menangkap poin pentingnya. Menatap Xiao Chunan dengan tajam. Dia belum pernah melihat tatapan seperti itu. Cengkeramannya tanpa sadar mengendur. Akhirnya, dalam tatapan tajam ini, dia mengaku yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia tidak lupa memohon padanya. Ningbing, aku karena terlalu menyukaimu. Tapi pada akhirnya aku benar-benar tidak menargetkannya. Ningbing, kalian berdua. Dia memaksanya. Kamu juga tidak mencintainya. Kamu juga bunuh diri. Kamu juga bebas. Seharusnya bahagia. Benar kan? Begitu kata-kata itu diucapkan. Tangan Bai Ningbing mencengkeram lehernya. Siapa yang bilang aku tidak mencintainya? Xiao Chunan dicekik sampai matanya memerah. Tidak bisa berkata apa-apa. Air mata memenuhi matanya. Air mata sebesar biji kacang jatuh. Jatuh ke pergelangan tangannya. Setelah sadar kembali, baru kemudian melepaskannya dengan tiba-tiba. Setelah sekian lama, Bai Ningbing berbalik. Menyingkirkan rasa dingin itu, pergilah. Jangan biarkan aku melihat Bai Ningbing lagi. Dia juga tidak mengerti mengapa Xiao Chunan menangis, dia juga akan merasa sedih. Tapi dia mengerti bahwa dia tidak mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya barusan. Seperti sebelumnya, dia selalu kehilangan akal sehatnya karena dia berulang kali. Karena dia mengabaikan Fang Yuan seperti itu. Dia tidak ingin selalu menentang Fang Yuan. Tetapi setiap kali dia keras kepala. Tanpa sadar mengubah makna. Dia tidak bisa melihat melalui hatinya sendiri. Juga tidak bisa mengendalikan perkataan dan perbuatannya. Sampai Fang Yuan meninggal. Tertutup dalam hatinya. Tidak terungkap. Dia juga melihat melalui hatinya sendiri. Tidak bisa memahami tindakannya sebelumnya. Saat ini, rasa bersalah perlahan menyebar dari lubuk hati ke benaknya. 4 tahun kemudian, di sebuah kedai kopi yang terletak di pinggiran negara X. Ponsel Ding berdering. Melihat saldo tambahan dalam pesan. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk menelepon. Ayah, Ibu. Aku tahu. Kalian mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Membuka kedai kopi di luar sekolah. Pendapatannya stabil. Jangan selalu mengkhawatirkanku. Sangat tak berdaya. 4 tahun lalu mengubah nama menjadi Jiang Hong dan datang ke sini. Orang tua khawatir aku tidak hidup dengan baik. Memberiku uang yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Jadi aku menggunakan uang itu untuk membuka kedai kopi. Sudah lama sekali dan aku hidup dengan nyaman. Meskipun aku di negara X. Tetapi aku selalu memperhatikan informasi di dalam negeri. Aku tahu dengan jelas apa yang terjadi dalam 4 tahun ini. Ibu Bai meninggal. Masih pada hari sebelum Bai Ningbing menjadi elit bisnis. Sayang sekali tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Lagi pula aku juga tidak bisa muncul Bai Ningbing sangat hebat. Seperti yang tertulis dalam plot aslinya. Aku selalu mengurangi berbagai kontak dengan dalam negeri. Jika dia ketahuan, semua usahaku akan sia-sia. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah plot aslinya. Seharusnya dia sudah bersama Xiao Chunan sejak lama. Tetapi berita yang aku tahu adalah dia lajang selama 4 tahun. Setiap hari membawa kotak abu jenazahku di sisinya. Orang-orang di sekitarnya mengatakan dia sangat setia. Tetapi aku selalu merasa ada motif tersembunyi. Memikirkan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tiba-tiba, terdengar dari belakangku. Secara tidak sadar menoleh. Dan bertemu dengan mata yang familiar itu.
Bos Lei Beike. Suara istrinya yang familiar. Bahkan dengan mata tertutup pun, aku tahu suara siapa itu. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Telepon tetap di tempatnya. Bos Bai Ningbing sengaja meninggikan suaranya. Memanggil? Aku baru saja menutup telepon dengan tergesa-gesa. Merasa sedikit menyesal. Aku sudah tahu jika terlalu sering menghubungi. Cepat atau lambat dia akan tahu. Aku belum mati. Aku tidak menyangka dia akan tahu secepat ini. Membuatku lengah. Aku berpura-pura tenang. Memasang papan, tutup sementara. Dan merendahkan suara. Hari ini libur dan tidak menerima tamu. Bai Ningbing terkekeh pelan dan mengambil papan itu. Membiarkanku melihat tulisan, buka. Beberapa kata besar muncul di depanku. Bukankah papan tutup sementara seharusnya dilihat oleh pelanggan? Aku baru menyadari. Lupa membalik papan itu. Seketika menunjukkan ekspresi kesulitan. Mengambil papan itu dan memasangnya kembali. Sekarang sudah benar. Nyonya ini melihat tanda tutup sementara. Ingin minum kopi? Silakan cari toko lain. Mengusir tamu keluar. Aku menunduk dan sibuk dengan urusanku sendiri. Orang di depanku masih tidak mau pergi. Baru saja ingin berbicara lagi. Bai Ningbing berbicara terlebih dahulu. Bos, saya merasa Anda sangat familiar. Tubuhku menegang. Gerakanku juga perlahan berhenti. Menjadi tenang. Aku seolah-olah hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia melihat wajahku. Tidak berani mengambil kesimpulan gegabah. Bagaimanapun, saya melihat abu jenazahnya. Apakah itu Fang Yuan atau orang yang lewat serupa? Untuk menghilangkan keraguannya. Saya bercanda. Nyonya, tidakkah menurutmu cara memulai percakapan ini sangat kuno? Tidak. Bukan itu maksudku. Dia tidak ragu atau cemas. Ingin membuktikan sesuatu. Aku hanya ingin dia pergi dari sini. Tetapi aku tidak mendengarkan dengan seksama. Kata-katanya hanyalah upaya untuk mengusir. Dia tak berdaya. Dia memilih untuk mundur selangkah. Bos, apakah Anda buka besok? Melihat dia mengalah. Aku menghela napas lega. Ragu sejenak. Takut dia memperhatikan. Dia masih takut dan curiga. Setelah berpikir, saya berkata bahwa sekolah sedang libur 2 hari ini. Tidak banyak pelanggan. Tidak harus membuka pintu. Kata-kata penolakan jatuh ke telinganya. Tetapi berubah arti. Dia berkata pada dirinya sendiri. Maksud Anda akan buka jika ada banyak pelanggan. Begitu kata-kata itu keluar. Aku tidak bisa menahan diri untuk mendongak dan menatapnya. Lalu dengan cepat menunduk untuk minum kopi. Ada banyak tempat di dekat sini yang tidak perlu dijaga di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Bai Ningbing selama 4 tahun ini. Sekarang dia menjadi sangat sulit. Aku menyembunyikan keraguan di hatiku. Dia masih berdiri di sana menunggu jawabanku. Aku mengangguk tak berdaya. Baru kemudian dia pergi dengan senyum di wajahnya. Aku tidak mengerti apa maksud semua ini. Sampai dia pergi dari hadapanku. Aku menelepon orang tuaku lagi. Segera tersambung, apa yang terjadi barusan, Hong Er? Bai Ningbing menemukanku. Ayah, ibu, apa yang terjadi selama beberapa tahun ini? Aku melihat dia berubah. Aku menggosok alisku. Situasi ini membuatku sakit kepala. Di sana hening sejenak. Ayah bertanya dengan ragu-ragu. Alasan kematian palsu. Setelah 4 tahun. Ditanya lagi tanpa menyembunyikan. Menceritakan kejadian ini seperti mimpi. Awalnya, orang tua tidak setuju. Bukan Bai Ningbing. Bukan juga karena miskin. Dia tidak pantas untukku. Saat itu mereka hanya merasa Bai Ningbing tidak mencintaiku. Aku memaksa seperti ini. Pada akhirnya dia juga akan menderita. Aku adalah anak laki-laki yang mereka besarkan dengan hati-hati. Tidak tega?
Aku tahu akhirnya tapi tetap menderita. Saat itu aku keras kepala. Menetapkannya. Kemudian aku tahu bahwa perkataan orang tua sangat benar. Sekarang sikap mereka juga sangat berubah. Hong Er selama bertahun-tahun ini. Kami melihat Ningbing membumi. Sampai hari ini, bisa merasakan cintanya padamu. Karena kamu menganggapnya sebagai mimpi. Lebih baik kembali dan kita hadapi ayah bersama. Begitu kata-kata itu selesai. Ibu melanjutkan. Ya. Hong Er. Dia sekarang juga menemukanmu. 4 tahun telah berlalu. Kembalilah. Bisakah kita menghadapinya bersama? Aku tidak langsung menjawab apa yang kudengar. Merasa tidak masuk akal. Bai Ningbing mencintaiku. Aku tidak akan percaya. Bersama selama 5 tahun. Seandainya aku merasakan sedikit saja cinta Bai Ningbing padaku. Aku tidak akan memilih untuk mati palsu. Sekarang dia tidak bersama Xiao Chunan yang ditakdirkan. Hanya dengan menjaga abu siang dan malam. Menentukan bahwa dia mencintaiku. Mungkinkah karena dia tidak percaya? Aku benar-benar mati. Memilih untuk mencari kebenaran-kebenaran terungkap. Dia akan tetap kembali ke sisi Xiao Chunan. Kali ini tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat fajar menyingsing. Aku baru tertidur dengan linglung. Bangun lagi. Sudah sore. Entah kenapa, tidur ini terasa sangat nyenyak. Membuatku sedikit sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Aku tertegun lama di tempat tidur. Pikiranku kembali. Aku buru-buru bangun dan pergi ke kedai kopi. Benar saja. Bai Ningbing berdiri di luar pintu. Dan juga beberapa pelanggan tetap. Seharusnya aku sudah bilang bahwa kita tidak akan bertemu selama beberapa hari ini. Seharusnya tidak banyak orang yang datang. Kalaupun ada, hanya beberapa orang yang terpencar. Tapi hari ini mereka berkumpul begitu rapi. Tanpa perlu banyak berpikir. Pasti Bai Ningbing yang memanggil mereka. Bai Ningbing melihatku dari kerumunan. Dan senyum muncul di wajahnya yang muram. Dia maju selangkah. Dan berkata dengan penuh makna. Bos, kamu tetap datang. Saat melihat Bai Ningbing, aku tersentak. Ternyata ini bukan mimpi. Ingatan kembali kacau. Segera kembali normal. Aku menyapa para pelanggan. Mengeluarkan kunci, membuka pintu dan mendorongnya. Dia mengikutiku. Hatiku mulai merasa jengkel. Aku sudah jelas-jelas pergi. Memberi mereka berdua tempat. Kenapa tidak berduaan saja malah datang mencariku? Kedai menjadi ramai. Sambil membuat kopi, aku merasa sedikit aneh. Sejak Bai Ningbing muncul, ingatanku menjadi kacau. Membuatku lupa bahwa aku pura-pura mati. Untungnya perasaan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya aku menemukan sumbernya, Bai Ningbing. Dia duduk di bar dan memesan secangkir tadah. Kopi ini sangat sederhana. Segera selesai dibuat dan kuberikan padanya. Saat kamu memberikan kopi dan dia menerima cangkirnya. Dia tidak minum. Melainkan menatapku lurus-lurus dan berkata. Nama saya Bai Ningbing. Halo Nona Xiao. Wajahku tidak berubah. Sepertinya aku benar-benar tidak mengenalnya. Reaksiku ini membuat Bai Ningbing kehilangan kesabaran. Dia sudah melakukan penyelidikan sebelum datang ke negara X. Dia menemukan ada yang aneh dengan keluarga Jiang 1,5 bulan yang lalu. Awalnya ketika melihat mereka di kantor polisi. Dia tidak melihat mereka merasakan sakit kehilangan putra. Awalnya kupikir mereka hanya memendam rasa sakit di hati mereka. Hingga beberapa hari yang lalu dia menemukan bahwa dana keluarga Jiang selalu dikirim ke luar negeri secara teratur. Sepertinya menyembunyikan semacam rahasia. Wajah dan tubuh Fang Yuan dan Jiang Hong yang mirip. Usia yang sama menghilang. Satu demi satu muncul. Jika sedikit kemiripan adalah kebetulan, maka begitu banyak kemiripan menyusun jawaban terakhir. Dia berbicara dengan yakin. Fang Yuan. Berapa lama kamu akan bersembunyi?
Aku mengangkat kepalaku. Menatap kebingungan di matanya. Nona Xiao. Anda salah orang. Nama saya Jiang Hong. Anda juga bisa memanggil saya ayah. Aku akan bersikeras tidak mengakuinya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Identitas masa lalu sudah mati 4 tahun lalu. Yang ada di sini hanyalah Jiang Hong. Bai Ningbing tertawa marah mendengar kata-kata ini. Jiang Hong, seorang yatim piatu, datang ke sini 4 tahun lalu untuk mencari kerabat. Memang ada seseorang yang cukup dekat. Tapi dia bukan orang negara X. Tidak ada yang benar-benar melihat kerabat ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Anda diam-diam berhubungan dekat dengan keluarga Jiang, orang terkaya di negara X. Setiap beberapa bulan mereka akan mengirimkan uang kepada Anda. Bisakah Anda menjelaskannya? Mendengar kata-katanya, aku menelan ludah. Kau menyelidiki dengan begitu teliti saat bersama. Kau tidak begitu perhatian padaku. Berganti identitas? Kau malah menyelidiki segalanya sampai ke akar-akarnya. Aku marah dan berbicara dengan kasar. Nona Xiao. Kita tidak punya dendam. Kau masih menyelidikiku. Siapa yang kuhubungi? Tidak ada hubungannya denganmu. Bai Ningbing terdiam sejenak. Berhenti sejenak dan berkata, keluarga Jiang pernah membantuku. Kamu bertingkah mencurigakan dan mengambil begitu banyak uang. Niatmu tersembunyi. Dia pikir ini bisa membuatku berbicara. Tapi aku melirik. Bertanya padaku dengan ragu. Bahkan jika niatnya tersembunyi. Itu adalah masalah keluarga Jiang mencariku. Bahkan kamu tidak berhak mengatakan apapun. Dengan identitas apa kamu menanyaiku? Teman paman dan bibi Jiang? Atau objek yang dipelihara oleh putra mereka yang telah meninggal? Kata-kata ini menyakiti hati Bai Ningbing. Langsung memerah. Mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Menatapku tajam. Berbalik dan pergi. Punggungnya memancarkan hawa dingin. Ada aroma kesepian. Aku menggerakkan bibirku dan merasa kata-kata tadi berlebihan. Pada akhirnya aku tidak memanggilnya. Sebelumnya dalam 4 tahun. Bai Ningbing selalu berpikir seperti ini. Dia sendiri juga banyak mengatakannya. Mengapa berpura-pura menyedihkan? Aku juga tahu Bai Ningbing bisa menemukanku. Tidak akan menyerah karena hari ini. Sekarang jika aku ingin tenang, hanya bisa pindah tempat. Sayang sekali toko ini telah menggantikanku selama 4 tahun. Dan karena kemunculan Bai Ningbing, semuanya berantakan. Aku berjalan ke pintu. Mencegah Bai Ningbing untuk tidak menyerah di luar. Aku tidak memilih untuk pulang. Melainkan mengunci kedai kopi. Perlahan naik ke atas dan memasuki ruang istirahat. Sampai saat aku berbaring di tempat tidur. Aku juga tidak mengerti balas dendam apa yang dia lakukan ini. Aku membelinya. Aku juga memberinya kompensasi. Dan dia juga sudah menyetujuinya. Sama-sama menguntungkan. Tidak peduli seberapa benci. Pada saat aku mati, itu akan dihapus. Aku tidak mengerti. Lebih baik tidak memikirkannya. Dan tertidur lagi. Di luar pintu, seperti yang diharapkan Jiang Hong. Bai Ningbing tidak pergi. Dia duduk di dalam mobil. Perasaan campur aduk di dalam hati. Orang yang dipelihara ada di hatinya. Apakah aku orang seperti itu? Informasi pengalihan Hongguang sudah dipublikasikan. Pemilik toko yang baru juga ingin membuka kedai kopi. Kebetulan semua barang ditinggalkan di toko. Kecepatannya sangat cepat. Bai Ningbing bahkan tidak melihat. Bagaimana aku pergi? Justru seperti ini. Dia semakin yakin bahwa Jiang Hong adalah Fang Yuan. Awalnya aku ingin pergi aku pergi ke negara lain tapi malah dihadang Bai Ningbing di bandara. Jika kamu bukan Fang Yuan, kenapa kamu menghindar? Hingga kini, Bai Ningbing masih tidak mengerti. Mengapa aku berpura-pura mati dan meninggalkannya? Menghadapi pertanyaannya, aku agak bingung. Menghindariku kenapa? Ingatan di benakku berantakan dan tidak teratur.
Dalam sekejap, warna bibirku memucat. Tubuhku lemas. Bai Ningbing terkejut dengan pemandangan di depannya. Melihatku akan jatuh ke tanah. Dia buru-buru membantuku berdiri. Ayuan, jangan takut. Kita pergi ke rumah sakit untuk menenangkan diri. Aku menggelengkan kepala. Aku ingin pulang. Bai Ningbing menghela napas lega. Tetapi ketika mendengar aku ingin pulang, dia tiba-tiba merasa tidak berdaya. Untuk sesaat tidak tahu rumah mana yang kumaksud. Aku melihat ketidakberdayanya. Menghela napas. Menyuruhku pergi ke loket tiket untuk membeli tiket pulang. Melihat ini, Bai Ningbing juga membeli satu. Mengapa mencariku di pesawat? Aku tidak lagi menyembunyikannya. Aku sudah yakin bahwa Bai Ningbing telah melihat identitasku. Ada juga alasan mengapa aku kembali ke negara ini. Menghindari saat Bai Ningbing muncul kembali. Ingatanku sedang disusun ulang. Aku takut aku benar-benar akan lupa. Awalnya aku takut melupakan semua yang sebelumnya dan selalu mengkhawatirkan orang tuaku. Bai Ningbing menatapku tanpa menjawab. Melainkan mengajukan pertanyaan yang membuatnya bingung. Pertanyaannya sudah lama. Awalnya mengapa memilih cara seperti itu untuk meninggalkanku? Kamu jawab aku dulu. Sambil memijat pelipisnya yang berkerut. Aku hanya merasa sakit kepala. Setelah lama terdiam, Bai Ningbing pertama kali berbicara. Aku juga tidak tahu. Aku hanya ingin melihatmu, apakah aku akan lebih bahagia. Jadi kamu tidak menginginkanku. Aku juga tidak tahan dengan hari-hari tanpamu. Pengakuannya tenggelam dalam keheningan. Hanya kata-kata ini yang bisa diucapkan. Bai Ningbing tertegun. Tidak tahu mengapa dikendalikan. Mulutnya terbuka tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Percakapan penumpang lain membuktikan bahwa pendengaranku baik-baik saja. Tetapi mulut orang di depanku terbuka dan tertutup. Namun aku tidak bisa mendengar apapun. Dalam sekejap, aku ingat ingatanku sedang disusun ulang. Sebuah inspirasi. Aku mengerti akar penyebabnya. Kita hanya bisa mengikuti alur cerita aslinya. Pemeran pendukung pria, Fang Yuan, bersumpah sampai mati. Aku mengubah namaku menjadi Jiang Hong dan pergi. Jadi aku baik-baik saja. Tetapi Fang Yuan sudah mati. Jadi Bai Ningbing menemukanku. Ketika dia berkata aku adalah Fang Yuan. Ingatanku kacau. Secara bertahap melupakan siapa aku. Menganggap diriku sebagai Jiang Hu yang sebenarnya. Bai Ningbing adalah tokoh utama wanita. Tokoh utama wanita ditakdirkan untuk bersama tokoh utama pria. Jadi dia tidak boleh dicintai oleh siapapun. Bahkan jika seseorang benar-benar mencintainya, dia akan dipaksa kembali. Aku bisa kembali ke negara ini. Hanya saja tidak ada hasil di antara kita. Karena di dunia Bai Ningbing, aku sudah lama mati. Pesawat mendarat. Aku tidak lagi tinggal. Tidak menoleh ke belakang untuk melihat Bai Ningbing. Dia ingin mengejarku. Tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat aku berjalan semakin jauh. Hingga menghilang. Seorang pria Xiao dengan kemeja putih melambai padanya. Ningbing. Aku menjemputmu. Apakah kamu membawa oleh-oleh dari perjalanan dinasmu? Bai Ningbing melihat Xiao Chunan yang sudah lama menghilang muncul. Perasaan aneh muncul di hatinya. Dan juga mendengar dia mendefinisikan perjalanannya ke luar negeri sebagai perjalanan dinas. Dengan mahir meminta oleh-oleh. Perasaan aneh semakin kuat. 4 tahun lalu, dia mengetahui bahwa dia menjebak Fang Yuan. Menyuruhnya pergi. Sudah lama tidak muncul. Seolah-olah cermin yang pecah tidak diperbaiki. Namun secara aneh pulih. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang terpenting sekarang adalah jangan menjadi boneka orang lain. Kaki yang tadi masih terperangkap. Berangsur-angsur terbebas saat Xiao Chunan mendekat. Sepertinya mengerti mengapa aku pergi. Sekarang, dia merasa harus berubah. Suara Xiao Chunan yang berisik di telinga membuatnya sedikit pusing.
Tiba-tiba berhenti dan menatap Xiao Chunan dengan dingin dan berkata, "Bisakah dia diam sekarang?" Menjengkelkan. Teguran yang tiba-tiba. Xiao Chunan tertegun dan menunjukkan ekspresi sedih. Mungkin dia terlalu lelah. "Ayo kita pulang." Dia baru saja akan meraih tangannya. Namun ditepis oleh Bai Ningbing. Dia ingin berbicara. Bai Ningbing mengabaikannya. Baru keluar dari bandara. Sopir membukakan pintu mobil untuk Bai Ningbing. Setelah masuk ke mobil, dia memejamkan mata rapat-rapat. Tidak melihat ekspresi sedih Xiao Chunan. Dan dia menyembunyikan kesedihannya. Dalam hatinya dia mengutuk. Aku menyalahkan orang itu. Sudah mati pun masih merepotkan. Sejak kematianku, Bai Ningbing menjadi seperti orang yang berbeda terhadapnya. Jelas sebelumnya dia tidak menolak dia benar-benar berpikir aku ingin membantunya. Tidak kusangka. Aku punya ide ini. Tidak ada yang senang. Dia sudah mati. Tidak ada yang bisa kulakukan padanya, Xiao Chu. Setelah mengeluh, Nan merasa tidak berdaya. Aku sudah mati. Namun menjadi tempat yang tak tersentuh di hati Bai Ningbing. Segera, dia menyadari bahwa dia salah. Mobil berhenti di depan villa Bai Ningbing. Bai Ningbing turun dari mobil tetapi tidak pulang. Berjalan ke arah lain. Xiao Chunan tertegun. Dan segera turun dari mobil. Ikuti dia. Ningbing? Kamu mau kemana? Bai Ningbing yang berjalan di depan tidak menjawab. Dia? Xiao Chunan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Semakin jauh dia berjalan, semakin aneh rasanya. Dia menemukan bahwa Bai Ningbing pergi ke keluarga Jiang. Sejak Fang Yuan meninggal, hubungan Bai Ningbing dan keluarga Jiang sangat tegang. Tidak pernah pergi ke keluarga Jiang. Dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis hari ini. Dan tiba-tiba pergi ke keluarga Jiang setelah tiba di rumah. Meskipun Villa Ningbing dan Villa Jiang berada di arah yang berlawanan. Jaraknya tidak jauh. Mereka berdua tidak berjalan lama sebelum tiba di Villa Jiang. Di ruang tamu, aku sudah tiba di rumah. Orang tua saya mengelilingi saya menanyakan tentang pengalaman saya. Saya menjawab sambil tersenyum. Saat itu, bel pintu berdering. Pelayan itu baru saja akan membuka pintu. Tetapi melihat orang di luar pintu ragu-ragu sejenak. Bai Ningbing mengabaikannya. Dan menerobos masuk. Bai Ningbing masuk. Xiao Chunan mengikuti dari belakang. Pelayan mengejar di belakang. Tetapi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pintu ruang tamu mereka berdua tiba-tiba terbuka. Saya tanpa sadar menoleh ke belakang. Dan langsung bertemu pandang dengan mereka berdua. Fang Yuan. Kamu belum mati. Saat melihatku, Xiao Chunan berseru kaget. Diikuti oleh amarah. Jadi ini tujuan sebenarnya Anda. Pertama katakan menjodohkan. Kita berdua untuk menstabilkan saya untuk berpura-pura mati dan pergi. Menstabilkan status di hati Ningbing. Lalu pilih waktu yang tepat untuk pulang. Dengan begitu, Bai Ningbing bisa direbut dari saya. Xiao Chunan menatapku. Dengan niat jahat yang tak tersembunyi menyelimuti. Dan tatapannya sangat jelas. Menarik perhatian orang tuaku. Pertama mengerutkan kening di pintu. Mengunci pasukanku. Pelayan itu segera meminta maaf. Nyonya dan Tuan langsung menerobos masuk. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Ibu melambaikan tangannya. Dia baru bisa bernapas lega. Dan segera mundur. Saat pintu tertutup, aku menatap mereka berdua dengan tidak senang dan berkata, Nona Xiao, Tuan Chu, dengan sikap sebesar ini. Aku ingin tahu apa maksud kedatangan kalian berdua? Bai Ningbing tahu dia tidak sopan. Tapi dia juga tahu. Jika pelayan melapor, dia pasti tidak akan bisa bertemu denganku. Maaf. Ayuan, aku ingin berbicara denganmu tanpa maksud lain. Begitu dia selesai berbicara,
Tiba-tiba teringat Xiao Chunan masih mengikuti dan merasa sedikit kesal. Sebelumnya dia tidak merasa seperti ini. Sekarang dia seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dihilangkan. Dia berbalik dan menatap Xiao Chunan dengan mata yang menunjukkan ketidaksabaran. Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Apakah kamu tidak punya urusan sendiri? Sekali lagi tersisih, Xiao Chunan merasa sedih lagi. Dia hanya terlalu mencintainya. Takut kehilangan dia. Tapi sekarang dia bahkan tidak ingin dia mengikutinya. Selama bertahun-tahun, dia selalu menyukainya. Agar Bai Ningbing tidak membencinya, Xiao Chunan tetap memilih untuk pergi dari sini. Pergi keluar villa. Menunggu sambil mondar-mandir di luar villa. Setelah obrolan ini selesai, dia bisa segera melihatnya, orang tua di dalam rumah saling memandang. Berbalik dan melihatku dan Bai Ningbing menemui jalan buntu. Ayah dengan ramah memecah kesunyian ini. Kami berdua masih ada urusan. Kalian ada urusan untuk didiskusikan dengan baik. Jangan selalu marah. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu kami berdua menjawab, dia langsung meninggalkan ruang tamu. Saat itu, hanya kami berdua yang terdiam lama. Baru Bai Ningbing membuka mulutnya, "Ayuan." Kata-katanya langsung kupotong. Katakan saja langsung. Bukankah aku yang membelimu? Dan kau juga selalu dingin. Sekarang sudah berakhir. Sekarang kita belum sampai pada tahap bisa saling memanggil seperti itu. Apalagi Fang Yuan sudah mati. Sekarang hanya ada Jiang Jia, Yang Zi Jiang Hong. Melihatku berusaha menarik garis dengannya di mana-mana. Bai Ningbing. Rasa sakit dan getir di hatinya menyebar di mulutnya. Bibirnya bergerak-gerak. Dengan susah payah membuka mulut. Ayuan. Aku tahu sebelumnya aku terlalu keras kepala. Terlambat untuk mengakui hubungan ini. Karena aku merasa itu tidak terhormat. Kemudian, setelah mendengar berita kematianmu, aku baru mengerti isi hatiku. Baru sadar betapa bodohnya aku. Ayuan. Percayalah padaku, aku benar-benar mencintaimu, belum selesai bicara. Aku memotongnya lagi, kau mencintaiku. Lalu, Bai Ningbing tertegun. Tidak mengerti maksudku. Aku memasang wajah dingin. Tanpa sedikit pun emosi. Dan Bai Ningbing akan terjerat sampai akhir. Fang Yuan hanya memiliki satu akhir. Yaitu kematian, Bai Ningbing. Apakah kau tidak merasakannya? Semua yang terjadi di pesawat masih segar dalam ingatan. Aku juga percaya padanya. Bahkan jika dia tidak tahu ingatan yang terbangun tidak merasakan aku pingsan. Karena ingatannya kacau. Tapi dia kehilangan kata-kata. Cukup membuktikan bahwa dunia ini tidak benar. Bai Ningbing mengingat kembali semua kendali ini di benaknya. Bibirnya sedikit bergetar. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah menyadarinya sejak lama. Tapi dia tidak mau menerima nasib. Dia memiliki orang yang dicintai. Dia tidak ingin siapapun memanipulasi hidupnya. Baru saja memanggil, dia teringat kata-kataku. Fang Yuan yang terjerat dengan Bai Ningbing sampai akhir hanya akan mati. Maka, dia menahan diri untuk mengubah sebutannya. Ketika dia memanggilku lagi, dia bersikeras memanggilku Ahong. Tunggu aku. Aku akan berlari kepadamu tanpa ragu. Hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita. Aku melihat ketegasannya yang luar biasa. Tertegun tanpa berkata apa-apa. Akankah ada hari di mana tidak ada yang bisa menghalangi kita? Tidak dikendalikan oleh naskah. Juga tidak perlu dihapus. Ingatan tidak perlu melihatnya mencintai orang lain. Aku selalu berpikir aku bisa menerima akhir ini. Sekarang Bai Ningbing mengatakan hal seperti ini. Hatiku tidak bisa tidak memiliki sedikit harapan. Setelah Bai Ningbing selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Aku menundukkan kepala dengan sedikit melankolis. Tapi Bai Ningbing, aku sudah menunggumu lama. Tidak berani memastikan. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Atau hanya menganggap obsesi sebagai cinta? Mengapa aku tidak pernah merasakan cintamu kepadaku?
Aku bergumam pelan. Orang tua mendengar tidak ada gerakan. Lalu menghela nafas. Melihat punggungku. Tidak bisa menahan rasa sakit hati. Keduanya berjalan cepat ke sisiku. Berteriak pelan. Ada apa, Ayuan? Apakah kalian bertengkar lagi? Awalnya hanya merasa sedikit kehilangan. Mendengar perhatian ibuku. Tidak bisa lagi mengendalikan emosi. Menundukkan kepala dan menangis tersedu-sedu. Orang tua tidak mengerti apa yang terjadi. Ingin menghibur. Tidak tahu harus mulai dari mana. Saling bertukar pandang dengan bingung. Tanpa daya dan dengan hati-hati membujuk sambil berpikir sejenak. Aku dengan air mata yang belum kering berkata kepada orang tua. Mimpi yang kuceritakan itu. Jika itu benar, apa yang harus aku lakukan? Keduanya tiba-tiba menyadari. Ternyata aku sedih karena mimpi itu. Tiba-tiba merasa sedikit lucu. Karena mimpi ini, dia berpura-pura mati dan pergi ke luar negeri untuk hidup sendiri selama 4 tahun. Itu sudah dianggap luar biasa. Sekarang aku akhirnya bersedia untuk kembali. Dan masih menyimpan mimpi itu dalam hati. Saat pandangan bertemu, wajahku yang sedih kembali menjadi serius. Ayuan, jangan takut. Apapun yang terjadi, kami akan menemanimu. Ayah dan ibu selalu mencintaimu. Bai Ningbing keluar dari rumah. Melihat Xiao Chunan kembali dari garasi. Saat pertama kali bertemu, hati Xiao Chunan mencelos. Dia seharusnya tidak menyadarinya, kan? Saat dia berpikir, Bai Ningbing menyipitkan mata. Memindai Xiao Chunan dan bertanya dengan suara rendah. Kamu pergi kemana? Apa yang bisa kulakukan? Aku merasa bosan. Berjalan-jalan, Xiao Chunan dengan perasaan bersalah menyentuh kepalanya. Berulang kali melambaikan tangan menyangkal dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Ningbing, kalian sudah selesai mengobrol? Sudah larut. Ayo kita pulang. Saat menyebut Jiang Hong, Xiao Chunan ragu-ragu. Dulu dia pernah melihat mayat Fang Yuan. Meskipun wajahnya tidak dapat dikenali. Tapi dia sangat ingat bahwa wajah itu adalah Fang Yuan. Benar. Di villa itu ada wajah yang sama dengan Fang Yuan. Siapa lagi kalau bukan hantu? Atau bangkit kembali dari kematian? Ningbing, Kak Han. Bukan 4 tahun lalu. Tentang kejadian tadi, Bai Ningbing melirik Xiao Chunan. Mengangkat kaki dan berjalan keluar. Sampai dia mengejarnya dan memperingatkan bahwa dia bukan Fang Yuan. Tapi keluarga Jiang. Yang Zi Jiang Hong, Xiao Chunan. Simpan pikiran kecilmu itu. Jika dia kenapa-kenapa, jangan bilang keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Beberapa hal juga akan kulakukan. Xiao Chunan buru-buru menggelengkan kepala dan tersenyum berkata. Ningbing, aku bukan orang seperti itu. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Bai Ningbing tidak menjawab. Dia berjalan dengan sendirinya. Xiao Chunan mengikuti langkahnya dengan cermat. Dan dalam hatinya merencanakan sedikit pikiran. Yang Zi saat ini memperdalam tebakannya. Usia? Nama semuanya adalah keluarga Jiang. Putraku berkata. Tidak ada yang mencurigakan. Siapa yang akan percaya? Tidak mungkin ada hal yang kebetulan seperti itu. Meskipun aku tidak tahu apa caranya. Tidak dapat dipungkiri bahwa itu adalah kematian palsu. Pergi. Ganti nama baru. Kembali ke Jicheng. Memilih untuk pergi. Kali ini kembali lagi. Kembali untuk terus memperebutkan Ningbing. Siapapun itu, aku tidak akan membiarkan dia pergi ke Ningbing. Di sisiku hanya kematian yang nyata. Ningbing sedih dan terkejut. Waktu akan menyembuhkan luka. Ketika saatnya tiba, di sisi Ningbing hanya akan ada aku yang cepat atau lambat akan jatuh cinta padaku. Xiao Chunan menoleh ke villa. Mengangkat bibirnya. Fang Yuan. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Villa keluarga Jiang. Aku tidak mau menggunakan identitasku sendiri. Orang tua tidak punya pilihan selain mundur. Tidak apa-apa.
Bai Yuan akan mengadakan pesta pengakuan keluarga dalam 2 hari. Umumkan identitasmu. Ini akan lebih mudah. Aku tidak menolak. Mengangguk? Aku tidak bisa terus berada di rumah. Bagaimanapun, aku harus memiliki identitas yang sah. Setelah hari itu, Bai Ningbing tidak pernah melihatku lagi. Dia sedang mencari cara. Tak lama kemudian terdengar, keluarga Jiang mengadakan pesta pengakuan keluarga. Saat menerima undangan, Bai Ningbing terdiam sejenak. Tetap menerimanya. Tahu dia ingin bertemu denganku. Bahkan jika hanya melihat dari jauh saja. Pesta diadakan di hotel termewah. Semua keluarga kaya di kota hadir. Tidak ada yang tahu yang Zi ini dan tidak ada yang pernah mendengar berita ini. Melihat situasinya, jelas. Anak angkat keluarga Jiang ini sangat penting. Ini mau tak mau membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang. Semua ingin tahu seperti apa rupa yang Zi yang telah lama membuat keluarga Jiang kesepian. Semua orang menunggu semuanya sejak awal. Bersiaplah bersama. Hanya menunggu protagonis muncul. 2 atau 3 orang berkumpul. Sambil bersulang. Sambil mengeluh. Ada apa dengan Lau Jiang ini? Memanggil kita semua ke sini. Untuk memperkenalkan anak angkat. Kita semua sudah sampai. Dia malah lama tidak datang. Yaitu, setiap kali kita mengadakan perjamuan, tuan rumah datang dulu untuk menyambut para tamu. Lau Jiang juga bukan pertama kalinya mengadakan acara. Masih membuat kesalahan seperti itu. Bai Ningbing di sudut mendengarkan diskusi yang ramai. Dia merasa sedikit gelisah. Detak jantungnya semakin cepat. Ayah Jiang, Ibu Jiang dan aku tidak muncul. Ini terlalu tidak normal. Tiba-tiba kelopak matanya berkedut hebat. Setelah beberapa lama, para tamu semakin merasa ada yang tidak beres. Sudah lama sekali. Tidak ada satu orang pun yang muncul. Mungkinkah terjadi sesuatu? Hubungi dulu. Lihat apa yang terjadi. Benar, benar. Hubungi dulu. Sambil berkata, dia mengeluarkan ponselnya. Baru saja akan memutar nomor. Sebuah pesan muncul. Siang ini, kecelakaan mobil terjadi di Chunhe Road. Total ada 2 pria dan 1 wanita. Segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi untuk sementara menetapkan bahwa remblong di Chunhe Road. Ini adalah jalan yang pasti dilewati keluarga Jiang. Jelas. Inilah yang belum muncul. 3 orang dari keluarga Jiang, Bai Ningbing tiba-tiba berdiri. Kehilangan semua akal sehat. Sambil menelepon, dia berjalan keluar untuk memeriksa siapa 3 orang yang mengalami kecelakaan mobil itu. Di rumah sakit mana ponsel berdering. Dia melihat itu adalah 3 orang dari keluarga Jiang dan tidak ragu. Langsung menuju alamat yang dikirim oleh asistennya. 5 menit kemudian, Bai Ningbing dari rumah sakit pusat tiba dan bertanya kepada perawat tentang mengetahui posisi kami. Lalu langsung bergegas ke atas. Baru selesai operasi. Tidak ada bahaya bagi nyawa. Bai Ningbing baru bisa bernapas lega. Dia dengan cermat mengingat penyebab kecelakaan ini. Keluarga Jiang adalah keluarga besar. Mobil secara teratur diservis. Tidak mungkin remnya blong. Pasti karena ulah manusia. Begitu dia memikirkan ulah manusia, Bai Ningbing seketika teringat keluar dari garasi keluarga Jiang hari itu. Seketika menyesal. Dengan cepat muncul dari dalam hati. 4 tahun lalu, sudah memiliki niat jahat terhadap Ayuan. Sekarang setelah bangun sekali lagi. Bagaimana mungkin dia akan diam dan tidak melakukan apa-apa? Selain itu, sangat jelas merasa bersalah. Kenapa hanya marah? Tidak menyadarinya? Seandainya saja lebih berhati-hati. Tidak akan mengalami kecelakaan seperti itu. Setelah menyesal, Lu Yi tidak bisa lagi menahan diri. Bagaimanapun juga, dia telah memperingatkan untuk tidak membiarkan Ayuan terluka. Karena tidak ada yang akan melepaskannya. Sekarang tidak mengindahkan peringatan. Bahkan menyebabkan 3 anggota keluarga Jiang masuk rumah sakit.
Bai Ningbing menggertakkan gigi. Kau benar-benar hebat. Setelah berbaring di rumah sakit selama 5 hari, aku dan orang tuaku terbangun satu persatu. Melihat pengasuh tanpa sadar bangkit dan segera ditemukan. Pengasuh menenangkanku. Saya adalah Tuan Xiao. Datang untuk merawat Anda dan orang tua Anda. 4. Ada seseorang di sebelah yang merawat. Tenang saja. Anda baru saja bangun dan belum pulih dengan baik. Harus hati-hati untuk tidak banyak bergerak. Kesadaranku tidak jernih. Otakku sangat kacau. Mendengar apa yang dia katakan, aku tetap patuh. Berbaring setelah melihatku berbaring. Dia kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi Bai Ningbing. Tuan Xiao, Tuan Jiang sudah bangun. Villa Bai Ningbing memiliki ruang utilitas kecil. Jendela yang hanya bisa memantulkan cahaya pun ditutup rapat. Barang-barang tidak berguna dibuang. Agar Xiao Chunan tidak melarikan diri dengan bantuan alat, tangan dan mulut Xiao Chunan diikat. Mulutnya disumpal, bibirnya penuh kulit mati. Kesadarannya kabur. Berbaring dengan berantakan di sudut. Berjuang sekuat tenaga. Sisa tenaga terakhir merangkak ke arah Bai Ningbing. Menatapnya tak berdaya. Memohon padanya. Mendengar orang yang menerima panggilan menutup telepon. Menoleh ke arah Xiao Chunan. Sambil tersenyum sinis berkata, Xiao Chunan, berbahagialah. Ahong dan Bibi Jiang sudah bangun. Selesai berbicara. Berjalan keluar gudang. Menguncinya sendiri. Baru merasa tenang dan pergi ke rumah sakit. Cahaya terakhir di dalam rumah juga dipadamkan oleh Bai Ningbing. Xiao Chunan benar-benar ketakutan dalam kegelapan. Tidak berdaya. Penuh kebencian. Dia dan Bai Ningbing adalah teman masa kecil. Selain Ibu Bai. Dia adalah satu-satunya orang yang diterimanya. Aku selalu berpikir dia adalah orang yang paling spesial di hati Bai Ningbing. Kemudian untuk menyelamatkan Ibu Bai, dia menjadi wanitaku. Meski begitu, di antara keduanya, dia paling peduli pada Xiao Chunan. Tapi Xiao Chunan tetap cemburu padaku. Dia menemani Bai Ningbing bertahun-tahun, tidak menjadi orangnya, aku. Namun dengan mudah menduduki sisi Bai Ningbing selama 5 tahun. Dia berulang kali menjebak. Aku ingin membuat Bai Ningbing membenciku, seperti yang dia bayangkan. Tak disangka. Aku mati. Begitulah. Aku menjadi tempat yang tak bisa disentuhnya lagi. Dia terus-menerus dibenci oleh Bai Ningbing hanya karena menargetkanku sekali ini. Bahkan di sisinya, dia lebih sering menganggapnya sebagai hama. Sekali lagi menunggu selama 4 tahun. Dia pikir keinginannya terkabul. Aku kembali lagi. Dia hanya ingin aku mati. Ingin keluargaku mati bersamaku. Justru ketahuan oleh Bai Ningbing. Hingga dirinya dikurung di gubuk reot yang gelap gulita. Tidak melihat matahari. Disiksa setiap hari. Minum air pun adalah kemewahan. Dia jatuh ke titik ini. Namun keluarga kami aman dan sehat. Xiao Chunan tidak punya tempat untuk melampiaskan kesedihan dan kebenciannya. Mengatupkan giginya erat-erat. Seketika rasa karat besi memenuhi mulutnya dan dia kehilangan kesadaran. Dalam benaknya hanya terasa sangat haus mengangkat kedua pistol yang terikat. Saat menggigit, Bai Ningbing tiba-tiba merasakan sakit menusuk di jalan. Tiba-tiba tangannya terlepas. Kendaraan langsung kehilangan kendali. Menabrak pohon besar. Suara memekakan telinga bergema. Karena inersia, kepalanya membentur setir dan dia kehilangan kesadaran. Dia hanya mendengar kaca pecah. Sepertinya ada suara darah yang menetes. Aku akan mati. Pada saat kesadaran menghilang, alarm berbunyi di telinganya. Tokoh utama pria dan wanita dalam bahaya. Tanda-tanda vital lemah. Dunia akan runtuh. Tokoh utama pria dan wanita. Siapa yang berbicara di telingaku? Apa artinya ini? Apakah itu halusinasi? Tidak sempat bereaksi. Bai Ningbing pingsan dan tertidur. Saat bangun,
Bai Ningbing berada di ruang yang penuh dengan kode-kode yang berjatuhan melayang di udara. Ingin menyentuh tetapi menembus. Tiba-tiba, lingkaran cahaya melayang ke kepalanya. Memindainya, tanda seru satu demi satu. Data tidak normal perlu direset. Reset dimulai, tanpa sedikit pun emosi. Hanya eksekusi perintah yang mati rasa secara mekanis. Dengan satu perintah, Bai Ningbing merasakan kembali sensasi menusuk yang familiar itu. Kemudian merasa ingatannya dipaksa terluka. Dia dengan ngeri menyadari. Ingatan kita juga berubah. Ketidakberdayaan menyebar di hati. Dia ingin melarikan diri. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Semua sia-sia. Ingin melawan. Tetapi dia sama sekali tidak bisa menyentuh lingkaran cahaya. Kata-kata berikutnya membuatnya semakin takut bahwa keretakan emosional antara protagonis pria dan wanita perlu diatur ulang. Protagonis wanita mengembangkan perasaan pada pemeran pendukung pria dan perlu diatur ulang. Protagonis wanita ingin membunuh protagonis pria dan perlu diatur ulang. Setiap kata membuat Bai Ningbing mengerti. Menatap tajam sambil menggertakkan gigi. Ternyata kaulah yang mengendalikan. Jika protagonis wanita ingin membunuh protagonis pria, maka protagonis pria adalah Xiao Chu. Pemeran pendukung pria adalah Fang Yuan. Jelas? Mendengar kata-katanya, sistem mengalami jeda. Lalu berkata lagi bahwa saya bertanggung jawab untuk memelihara operasi dunia ini. Tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Adegan ini memvalidasi tebakan Bai Ningbing. Dia hanya merasa itu terlalu absurd. Hidupnya ternyata dikendalikan. Tiba-tiba teringat kata-kata yang didengar sebelum pingsan. Peringatan protagonis pria dan wanita dalam bahaya. Tanda-tanda vital lemah. Dunia akan runtuh. Jadi dia tidak berhalusinasi. Memang menghadapi dunia yang berbahaya. Tidak dapat melanjutkan sehingga ditarik untuk diperiksa. Memikirkan ini, mata Bai Ningbing bergerak. Dia awalnya mengira aku mati sekali. Agar tidak dikendalikan. Dia sendiri juga akan meniru. Belum menemukan kesempatan yang cocok. Ternyata kesempatan ini ada di depannya. Karena kematian akan menyebabkan dunia runtuh. Dan benda ini hanya peduli apakah dunia berjalan normal. Maka dia secara alami memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Biarkan aku pergi. Aku juga tidak ingin dikendalikan olehmu. Menjadi protagonis wanita untuk apa? Aku hanya ingin bersama Fang Yuan. Bai Ningbing bernapas dengan tergesa-gesa. Takut sistem secara paksa mengatur ulang ingatannya. Jika dia benar-benar melupakannya dan menjadi boneka yang dikendalikan, maka lebih baik dia mati saja. Lingkaran cahaya berkedip seolah tidak mengerti maksudnya. Kemudian Bai Ningbing berbicara lagi. Kamu bisa mengatur ulang ingatanku. Tapi cintaku pada Fang Yuan tidak bisa diatur ulang. Bahkan jika aku harus melupakan setelah aku pergi, aku akhirnya akan ingat. Jika kau memaksaku saat itu, aku pasti akan memilih bunuh diri. Hening sejenak. Baru dia membuka mulut. Bukan suara mekanik. Berangsur lembut. Apakah ini tidak baik? Kau bisa memiliki semua peluang organik. Dan kekayaan yang tak ada habisnya. Hanya mencintai tokoh utama pria. Kau adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi ada nasihat, dia hanya ingin orang di depannya mengerti hatinya. Kembali ke dunianya. Bisa memiliki segalanya. Kecuali mencintai tokoh pria kedua. Sayangnya Bai Ningbing sangat teguh. Dengan keras kepala menggelengkan kepala. Aku hanya ingin bersama Ayuanku. Kehilangan semua yang ada sekarang. Kau tidak akan menyesal? Dia tidak mengerti cinta dan kasih sayang. Dalam pandangannya, ini bukanlah pilihan yang lebih baik untuk Bai Ningbing. Dia dengan tegas mengangguk. Aku tidak menyesal. Tetapi dia ditakdirkan untuk mati. Arti dari karakter ini sekarang adalah agar kau dan tokoh utama pria berbaikan. Pada akhirnya pasti akan mati di tangan tokoh utama pria. Kalimat ini membuat hati Bai Ningbing sakit. Bingung?
Bahkan jika sudah mati pura-pura. Apakah masih akan menjadi akhir seperti ini? Dia melihat ekspresi Bai Ningbing dengan sangat puas. Meskipun tidak tahu ekspresinya. Tetapi kecepatan putarannya sudah menunjukkan betapa bahagianya dia saat ini. Dia lahir di ruang ini. Mengendalikan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karakter kecil. Dan diganti dengan orang lain. Tapi tiba-tiba kecepatan putarannya berhenti. Yang dia inginkan adalah tidak menjadi tokoh utama wanita. Data sudah menjadi kode yang berantakan. Dalam sekejap melihat perkembangan dunia. Memutuskan untuk tidak lagi melawan Bai Ningbing. Bukankah Fang Yuan sudah meninggal 4 tahun lalu? Sampai kalimat ini selesai. Bai Ningbing kembali sadar. Ternyata ditakdirkan untuk mati. Itulah yang saya maksudkan sejak awal. Kemudian dia berkata, semua yang kamu miliki sekarang adalah aura tokoh utama wanita. Jika kamu benar-benar sudah memikirkannya untuk menyerah. Setelah kamu kembali, kamu tidak akan memiliki apa-apa lagi. Tidak setiap orang kecil bisa mendapatkan kesempatan seperti Fang Yuan untuk menjadi putra orang terkaya. Kamu menyerahkan identitas ini. Berarti orang lain akan menggantikanmu. Bahkan tidak meninggalkan nama. Dia awalnya mengira bisa menakut-nakuti Bai Ningbing. Namun Bai Ningbing dengan tegas berkata, saya sukarela melepaskan identitas ini. Melepaskan semua yang saya miliki. Dan tidak akan pernah menyesal. Pada hari saya bangun, perawat mengatakan Bai Ningbing akan datang. Sampai kami keluar dari rumah sakit. Dia tidak muncul. Saya pikir perawat itu berbohong kepada saya. Akhirnya tahu bahwa Bai Ningbing juga mengalami kecelakaan mobil yang parah. Hampir tidak bisa diselamatkan. Saya terkejut. Dengan cemas meminta perawat untuk membawa saya menemuinya. Di ICU, Bai Ningbing terus tidak sadarkan diri. Ada kabut tipis di masker wajahnya, grafik EKG naik turun. Membuktikan bahwa dia masih ada. Saya tahu dia datang menemui saya. Tanpa peringatan. Mengalami kecelakaan mobil. Saya sangat menyesal. 4 tahun telah berlalu. Saya tidak menunjukkan wajah baik padanya. Karena saya tidak merasakan cintanya kepada saya. Melihatnya berbaring di ranjang rumah sakit seperti ini. Hatiku sangat sakit, sangat sakit. Saya di ranjang rumah sakit dan dia merawat saya. Dia di ranjang rumah sakit dan saya baru pulih sepenuhnya dan tahu bahwa saya minta maaf kepada Ningbing. Dia tidak berhutang apapun kepada saya. Awalnya saya yang merebut bola itu. Normal jika dia tidak mencintai saya. Untuk menghindari akhir yang mengerikan. Saya melepaskan hubungan itu. Tanpa diduga masih terjerat. Karena kejadian 4 tahun lalu masih menghantui saya. Dia terus dengan sabar membujuk saya. Saya tersedak dan menundukkan kepala. Dengan ekor mata saya melihat jarinya bergerak. Saya terkejut. Menemukan dokter, Bai Ningbing sadar. Bai Ningbing membuka matanya. Melihat perawat sedang menasihati saya. Dan tertegun saat melihat saya. Orang yang meninggal 4 tahun lalu tidak benar. Memikirkan tentang Ren Qingyan yang kaku beberapa waktu lalu, saya baru menyadarinya. Saya Yang Zi. Melihatku berjalan. Mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Akrab? Suara yang juga terasa asing terdengar. Aku tertegun. Kenapa reaksinya seperti ini? Baru saja akan menjelaskan. Merasakan ada yang tidak beres. Dia bukan Bai Ningbing. Bukan Bai Ningbing yang bilang mencintaiku. Bukan Bai Ningbing yang tanpa ragu menghampiriku, Bai Ningbing yang membenciku dalam naskah aslinya. Ketika aku menyadarinya, aku menyembunyikan ekspresi wajahku dan melihatmu. Omong-omong, terima kasih. Karena telah meminta orang untuk merawat kami saat aku dan orang tuaku berada di rumah sakit. Aku akan memberikan uangnya kepadamu dan pergi setelah mengatakannya. Sosok sempurna terpancar begitu saja. Tidak diragukan lagi, hanya auranya yang berubah. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Bai Ningbing yang sekarang sudah kembali seperti semula. Lalu Bai Ningbing itu menghilang. Aku merasa sedikit melankolis. Orang tuaku menungguku di dalam mobil melihat ekspresiku.
mengira luka bayi Ningbing sangat parah. Lalu menanyakan beberapa patah kata dengan khawatir. Aku menggelengkan kepala. Dia tidak apa-apa. Mulai sekarang tidak akan berhubungan dengan keluarga Jiang lagi. Orang tuaku bingung. Tidak bertanya lebih lanjut. Seharusnya langsung masuk ke garasi. Namun berhenti di depan pintu. Nyonya, Tuan. Sopir mengatakan sesuatu. Membuat kami bingung. Melihat sekeliling. Semua orang kurus duduk di depan pintu, wajahnya tidak terlihat jelas. Orang tuaku mengira itu pengemis. Baru saja akan menyuruh orang mengusirnya. Aku mendapat pencerahan. Menghentikan orang tuaku dan turun dari mobil. Aku langsung berjalan menuju pengemis itu. Orang tuaku tidak punya pilihan. Hanya bisa mengikutiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa kamu? Saat mendongak, aku melihat orang yang kucintai selama bertahun-tahun. Matanya penuh kejutan, Ah Hong. Aku bilang aku akan berlari ke arahmu tanpa ragu. Aku benar-benar melakukannya. Aku bukan lagi tokoh utama wanita. Aku adalah aku. Harganya adalah tidak punya apa-apa. Apakah kamu masih bersedia membeliku? Apapun boleh. Tapi harus termasuk makan dan tempat tinggal. Setelah mendengar perkataannya, aku langsung mengerti. Aku tersenyum dan mengangguk padanya. Oke. Permintaanku banyak dan jika kamu tidak puas, aku tidak mau. Dia segera mengangguk. Aku jamin kamu puas.